Salah satu pelatih yang sering disebut The Special One akan membuat seluruh dunia kaget. Masalahnya, Jose Mourinho disebut-sebut bakal jadi pelatih baru Real Madrid setelah La Liga musim ini kelar. Dan kalau beneran terjadi, ini bakal jadi salah satu pengumuman paling gila musim ini. Tapi kenapa harus Mourinho? Kenapa Real Madrid dengan segala uang dan koleksinya milih orang ini? Jawabannya lebih dalam dari yang kamu kira. Dan maka dari itu, kenapa kalian harus menonton video ini sampai selesai? Mari kita bahas tuntas sekarang. Sebetulnya profil Jose Mourinho tidak perlu kita ceritakan ulang di sini. Karena 90% dari kalian sudah mengenal pelatih itu. Pengalamannya udah luar biasa banget. Dari negara A sampai negara C pernah dia datangi. Mourinho itu bukan pelatih biasa. Dia itu pelatih yang udah makan asam garam dunia sepak bola bertahun-tahun. Pernah melatih banyak tim besar dari Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid sebelumnya, sampai Manchester United. Dan dimanapun dia pergi, dia hampir selalu bawa trofi. Jadi kalau ada yang bilang Mourinho itu pelatih berpengalaman, itu bukan lebay, itu fakta. Dia memang udah lama banget di dunia ini. Dan dia tahu cara kerja dunia sepak bola kelas atas dari dalam sampai luar. Real Madrid adalah klub dan ekspektasi tertinggi di planet ini. Tidak ada ruang untuk keraguan, tidak ada toleransi untuk hasil mediocre. Setiap musim, trofilah yang menjadi standar keberhasilan, bukan sekedar penampilan yang menghibur, dan juga bukan sekedar semifinal yang dramatis. Melainkan gelar juara, piala, dan kemenangan. Disinilah peran pelatih menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan klub-klub lain di dunia. Salah satu argumen terkuat mengapa Real Madrid memerlukan sosok pelatih berpengalaman seperti Mourinho adalah persoalan psikologis ruang ganti. Sebagian besar pemain yang saat ini berseragam putih Los Blancos adalah mereka yang sudah pernah merasakan manisnya memenangkan trofi Liga Champions. Fenomena itu sebenarnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, mentalitas juara adalah aset tak ternilai yang membuat pemain pantang menyerah dalam situasi sulit sekalipun. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijak, rasa superioritas itu bisa berubah menjadi keangkuhan dan ego yang tidak terkendali. Maka dari itu dibutuhkan sosok figur yang tidak hanya paham taktis di atas lapangan, tapi juga mampu mengelola psikologi individu dengan mentalitas pemenang. Dan Mourinho adalah salah satu dari sedikit pelatih di dunia yang memiliki rekam jejak terbukti dalam hal ini. Sepanjang karirnya, ia sudah menangani pemain-pemain bertabur bintang. Dan ia tahu betul bagaimana cara berbicara kepada pemain yang sudah memiliki segalanya. Mourinho paham semua itu. Tantangan berikutnya yang tidak kalah peliknya ada soal manajemen pemain bintang dengan nilai merek pribadi yang fantastis. Di Real Madrid, banyak pemain yang bukan sekedar atlet. Mereka adalah ikon global. Wajah dari kampanye iklan senilai jutaan euro. Nama mereka lebih terkenal dari presiden negara manapun. Kondisi ini menciptakan dinamika yang sangat kompleks di dalam ruang ganti. Ketika seorang pemain memiliki kekuatan ekonomi dan popularitas yang melebihi pelatihnya sendiri, relasi kekuasaan menjadi kabur. Pemain bisa merasa bahwa posisi mereka di klub tidak bisa diganggu-gugat, bahwa keputusan pelatih bisa diabaikan, atau bahwa kepentingan pribadi dan karir personal boleh didahulukan di atas kepentingan tim. Jika tidak dikelola dengan tangan yang tepat, situasi ini bisa meledak menjadi konflik internal yang merusak segalanya. Mourinho, dengan segala kontroversi yang menempel pada namanya, adalah salah satu pelatih yang paling tegas dan terukur dalam menghadapi situasi semacam ini. Ia tidak takut berhadapan dengan pemain bintang. Ia punya otoritas, karisma, dan rekam jejak yang membuatnya tidak mudah diremehkan. Sikap tegasnya yang terkenal bukan lahir dari arogansi semata, melainkan dari pemahaman mendalam bahwa tanpa disiplin dan hierarki yang jelas, sebuah tim dengan pemain berbintang sekalipun bisa runtuh dari dalam. Pelatih muda berbakat yang mencoba menonjolkan otoritas di hadapan pemain bintang Real Madrid seringkali berakhir tragis. Contoh terakhir adalah seorang Xabi Alonso. Bukan karena Xabi tidak memiliki kemampuan taktis. Masalahnya terletak pada kurangnya kapital psikologis dan sosial yang dibutuhkan untuk membuat pemain-pemain bertabur bintang itu mau mendengarkan dan patuh. Ini bukan hanya soal ego individu, melainkan soal dinamika kelompok yang sangat kompleks. Satu pemain yang meragukan otoritas pelatih bisa dengan cepat menyebarkan virus keraguan itu ke seluruh ruang ganti. Inilah mengapa pengalaman dan track record menjadi sangat krusial.
Seorang pelatih yang bisa berkata kepada pemain binaannya, "Aku sudah pernah memenangkan Liga Champions. Aku sudah pernah melatih pemain sebesar dirimu. Dan aku tahu apa yang harus kita lakukan." Pelatih seperti inilah yang memiliki legitimasi moral untuk menegakkan disiplin tanpa menimbulkan perlawanan. Tentu saja tidak semua pihak sepakat bahwa kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu adalah keputusan yang bijak. Banyak yang mengingatkan bahwa periode pertamanya di Real Madrid berakhir dengan cara yang tidak terlalu menyenangkan. Ada juga yang mempertanyakan apakah filosofi sepak bolanya masih relevan dengan tuntutan sepak bola modern yang semakin dinamis dan ofensif. Namun demikian, argumen-argumen yang mendukung kembalinya Mourinho juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Real Madrid saat ini berada pada fase yang membutuhkan stabilitas, kepastian, dan tangan berpengalaman yang bisa langsung mengambil kendali tanpa masa adaptasi yang panjang. Di tengah persaingan La Liga yang semakin ketat dan ambisi besar di Liga Champions, mereka tidak punya kemewahan untuk bereksperimen dengan nama-nama yang belum teruji di panggung tertinggi. Mourinho hadir dengan seluruh bagasi pengalamannya, baik yang menjadi kekuatannya maupun yang menjadi kelemahannya. Yang pasti, ia adalah pelatih yang tidak akan pernah membuat Real Madrid terlihat kecil di panggung Eropa. Dan mungkin disinilah letak nilai sesungguhnya dari seorang Jose Mourinho bagi klub sebesar Real Madrid.